Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri, sering terjadi perselisihan, bahkan bisa menjadi musuh ketika salah seorang Kristiani menyinggung kehidupan keagamaan seorang Muslim, kemudian saling menghina dan menjelekkan. Perselisihan ini akan terhenti sejenak jika seorang yang benar diterhentikan di jeruji besi alias masuk penjara.
Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Yohanes mengatakan kepada kita bahwa supaya kita waspada terhadap sikap antikristus dalam suratnya yang pertama. Seorang antikristus akan menyesatkan manusia dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah. Ia akan menggantikan Yesus dengan dirinya yang seolah-olah benar. Namun kadangkala sikap antikristus bisa juga menimpa diri kita sendiri. Antikristus bisa terlihat bukan saja karena permusuhan dari seorang lawan, melainkan sikap kita dalam menanggapi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita berani mengakui iman kita dalam khalayak ramai, terutama dalam kehidupan sosial bermasyarakat atau di depan umum? Jika kita tidak berani dalam menanggapi atau mengakui Kristus, berarti kita juga akan menyangkal Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan melakukan demikian, sebenarnya dalam situasi itu kita manusia membutuhkan terang, karena terang membuat manusia merasa nyaman dan aman. Demikian juga dengan kehidupan rohani manusia. Dalam hal ini manusia membutuhkan terang agar tidak lagi hidup dan mengalami dosa, hidup dalam kegelapan dosa. Maka dari situ Yohanes mengingatkan bahwa hidup manusia tanpa firman akan hampa. Ketika manusia menerima firman itu, manusia akan dilahirkan kembali secara rohani. Maka dengan menerima firman itu, manusia menjadi akrab dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang Kristiani, dengan hadirnya firman yang menjadi manusia, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia sepanjang hari dan bahkan sepanjang hidup kita. Yesus yang hadir di dunia adalah pribadi yang menemani perjalanan hidup kita dengan memberikan berbagai rahmat yang kita perlukan supaya kita hidup dengan layak di hadapannya. Kita juga harus menyadari bahwa tahun demi tahun kita diberi kesempatan oleh rahmat Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, mari kita renungkan sejauh mana kasih karunia Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah selalu mensyukuri kasih karunia itu dan berupaya untuk tidak menyia-nyiakannya, tetapi membagikannya kepada sesama? Semoga kita mampu menjadi penyalur rahmat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita di tahun baru yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberi kasih karunia yang berlimpah. Semoga kasih-Mu mampu kami resapkan dan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mampu berperan dalam kehidupan kami, mewartakan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Semoga kami dalam menerima kasih itu semakin bersemangat dan semakin bersukacita untuk mewartakan kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.